Kalau ditanya, Ustadz lebih enak pesawat transit atau lebih enak pesawat direct? Saya akan menjawab tergantung usia dan tergantung kenyamanan dari calon jamaah sendiri. Kalau saya, alhamdulillah masih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertanyaan yang kami terima dari jamaah dengan berbagai perbedaan usia, baik itu yang muda ataupun yang tua, karena selalu mempertanyakan bagaimana kesan atau pengalaman-pengalaman jamaah yang menggunakan pesawat transit ataupun pesawat direct ya. Nah, alhamdulillah setelah 12 tahun lebih kami berjalan di dunia penerbangan dan umroh, banyak sekali suka duka dan pengalaman-pengalaman yang kami alami terkait dengan penerbangan-penerbangan ini. Ya, kalau dihitung cukup banyak ya jam terbang yang sudah kami lakukan dalam pesawat atau di atas udara. Nah, banyak perbedaan-perbedaan ini. Jadi kalau boleh kami simpulkan pada hari ini, untuk penerbangan transit dibandingkan dengan penerbangan yang direct, akan kami kemukakan apa saja perbedaan dan kelebihan dan kekurangan dari dua penerbangan ini. Yang pertama, kalau penerbangan transit, kelemahannya adalah biasanya jadwal atau durasi antara flight yang pertama dengan flight transit kelanjutannya itu tidak boleh kurang dari 2 jam. Karena kalau kurang dari 2 jam akan sulit untuk berganti pesawat, di mana jamaah harus turun ke bandara, kemudian mencari pesawat yang baru dengan gate yang berbeda. Dan kemudian ground handling akan memindahkan bagasi pesawat jamaah ke pesawat yang diterbangkan menuju ke final destination. Kalau misalnya umroh berarti ke Jeddah atau ke Madinah. Nah, kalau 2 jam itu agak riskan, maka biasanya kita akan mencari penerbangan-penerbangan transit itu paling cepat 3 jam, even mungkin lebih. Nah, namun dalam proses transit ini ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ya, kita terkadang bisa melihat situasi dan kondisi di bandara-bandara transit. Nah, sedangkan kekurangannya untuk pesawat-pesawat transit ini, di mana jamaah yang usianya sudah relatif usia lanjut, ya mungkin 50 atau 60 tahun ke atas, karena kita harus turun pesawat, itu akan sulit pindah gate. Karena biasanya bandara-bandara transit ini itu adalah bandara-bandara besar. Contoh kalau dari Indonesia itu yang sering digunakan untuk bandara transit adalah Kuala Lumpur, kemudian Abu Dhabi, kemudian Dubai, kemudian Singapura, dan beberapa kota lainnya kalau misalnya kita menuju ke Jeddah. Nah, sedangkan kalau jamaahnya itu jamaah yang masih sehat, usia-usia muda, itu justru senang sekali untuk bisa transit dan singgah di kota-kota ini. Mungkin sekali karena belum pernah ke luar negeri, jadi ketika singgah ke baik itu ke Dubai atau ke Abu Dhabi atau ke Kuala Lumpur atau ke Singapura, ya mereka bisa ambil konten, foto, kemudian check in di bandara-bandara itu untuk upload di media sosial. Tapi untuk jamaah yang usia lanjut akan sulit karena biasanya perjalanannya itu jalan kakinya di bandara itu jauh. Nah, kemudian biasanya pesawat-pesawat yang menggunakan transit ini akan diakomodir oleh pesawat-pesawat reguler yang memiliki fasilitas full service atau full entertainment. Jadi jarang sekali yang low cost ya. Karena biasanya kalau pesawat transit ini yang kita gunakan itu adalah Malaysia Airlines, kemudian Singapore Airlines, kemudian Abu Dhabi, itu dengan Etihadnya, kemudian ada Emirates, bahkan ada juga Qatar Airways, dan ini semuanya pesawat-pesawat bagus ya, pesawat-pesawat full service, full entertain.
Jadi sehingga kita akan merasakan pengalaman yang lebih bermakna ketika naik pesawat besar berbadan lebar wide body yang seperti ini. Sedangkan biasanya kalau kita menggunakan pesawat direct, pesawat langsung penerbangan dari Indonesia menuju ke Jeddah atau ke Madinah, itu selain dari kota Jakarta, hampir rata-rata itu menggunakan pesawat-pesawat yang low cost. Ya, kalau di Indonesia kita sebut saja Lion Group, kemudian ada Citylink, kemudian mungkin ada juga yang transit, ada juga yang low cost seperti Scoot Airways, Scoot Airline. Nah, itu juga low cost, tapi umumnya reguler flight ini dihadirkan untuk mensupport penerbangan-penerbangan yang transit. Nah, kalau ditanya, Ustadz, lebih enak pesawat transit atau lebih enak pesawat direct? Saya akan menjawab tergantung usia dan tergantung kenyamanan dari calon jamaah sendiri. Kalau saya, alhamdulillah masih sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, maka saya akan memilih pesawat-pesawat yang regular flight atau pesawat-pesawat yang cukup nyaman seperti Saudi Arabia atau Qatar atau Emirates. Nah, ini karena pesawat-pesawatnya cukup nyaman untuk kita naiki. Nah, tapi konsekuensinya kita terkadang harus transit di bandara-bandara transit yang itu akan menghabiskan waktu dan pastinya kemungkinan besar akan menghabiskan uang juga, karena selama transit itu biasanya kita akan cuci mata di bandara, atau ya mungkin shopping kecil-kecilan, atau yang paling mungkin sekali adalah duduk ngopi, pesan teh, pesan kopi sambil menunggu penerbangan berikutnya datang. Nah, jadi tapi ini merupakan sebuah pengalaman tersendiri ya, bahwasanya kita mungkin sudah pernah ke Dubai, ke mana-mana, tapi walaupun itu sebenarnya transit. Tapi kalau orang tua, kami menyarankan untuk memilih pesawat-pesawat yang direct tanpa transit, terbang langsung dari daerah-daerah di Indonesia, apakah itu Aceh, Medan, atau Padang, Jakarta dan seterusnya, itu langsung dari bandara terdekat kemudian direct ke Arab Saudi. Walaupun terkadang ada beberapa kota seperti Aceh ataupun Pekanbaru itu menggunakan pesawat Boeing Max, yang mereka itu sebenarnya pesawatnya itu berhenti technical landing sebentar di India, di Trivandrum, tapi pesawatnya itu hanya mengisi bahan bakar, jamaahnya tidak turun. Dan ini tidak menjadi sebuah kendala berarti bagi jamaah ataupun tour leader yang membawa jamaah. Karena apa? Karena yang sulit itu adalah mengontrol jamaah yang usia lanjut, yang tua, dan sulit berjalan, kemudian harus mencari gate baru atau pindah pesawat. Nah, itu sulit bagi pembimbing-pembimbing jamaah umroh. Jadi kalau jamaahnya lansia, susah jalan, atau repot berjalan, lebih memilih, harus kita pahami, lebih baik memilih pesawat-pesawat yang direct saja. Even sekalipun itu hanya technical landing, berhenti sebentar di India untuk mengisi bahan bakar, nggak ada masalah. Yang penting jamaahnya nggak turun. Nah, saya alhamdulillah sejak dari 12 tahun lebih keliling dunia, itu ya sebagian kota yang saya datangi itu hanya transit. Terkadang saya hanya bisa mencari transit yang mungkin waktunya 12 jam, yang hanya 1 hari di Dubai atau 1 hari di Abu Dhabi. Nah, itu kita bisa mengatur visanya dengan visa transit. Nah, bahkan beberapa negara itu menggratiskan visa transit supaya bisa melihat kota-kota di negara mereka, dan kemudian kita menghabiskan uang di situ, dan itu menjadi tambahan devisa untuk mereka. Nah, saya juga pernah ke Sri Lanka, itu transit ke Sri Lanka, yang mungkin bukan menjadi sebuah tujuan negara tertentu, tujuan masyarakat untuk mengunjungi negara Sri Lanka, tapi karena ada pesawat transit pada saat itu, ya why not, kenapa nggak kita coba jelajahi Sri Lanka walaupun itu dalam waktu 1 hari ya. Kita bisa putar-putar melihat kondisi Sri Lanka seperti apa, atau negara-negara lain. Bahkan Qatar sekarang itu membebaskan visa transit untuk jamaah-jamaah atau pengunjung-pengunjung dari beberapa negara termasuk Indonesia. Bahkan juga ada pesawat transit dengan Turkish Airlines, itu mereka menggunakan pesawat transit ke
Istanbul yang itu bisa memakan waktu transitnya itu antara 4 sampai 24 jam. Jadi Bapak Ibu bisa turun di Turki kemudian jalan di Istanbul untuk keliling-keliling Istanbul. Insya Allah kalau cuma 12 jam itu sudah cukup bisa untuk foto-foto di Sultan Ahmed, kemudian di beberapa destinasi-destinasi seperti Hagia Sophia dan beberapa tempat lainnya di Istanbul. Begitu juga di Dubai, satu hari itu bisa keliling-keliling satu hari tanpa, kalau Dubai harus ada visanya. Nah, namun ya worth it lah. Hanya mengeluarkan visa sedikit, tapi kita sudah bisa melihat Dubai walaupun kita tidak terlalu banyak menikmati destinasi, hanya sekedar foto stop saja. Jadi jawabannya tergantung keinginan, tergantung kemampuan dari calon jamaah itu untuk memilih penerbangan yang direct ataupun yang transit. Kalau Anda masih muda, maka cocok juga untuk keliling dunia dengan pesawat transit. Tapi kalau Anda mengajak serta keluarga atau ibu ayah, kemudian mengumrohkan ayah dan ibu, pilihlah pesawat-pesawat yang direct untuk memudahkan perjalanan jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.